Pesanggerahan adalah rumah peristirahatan. Petilasan adalah istilah yang diambil oleh bahasa Jawa, yaitu dengan kata dasar telas atau bekas, yang menunjuk pada suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang penting. Di video ini akan menjelaskan tentang asal-usul pesanggerahan Petilasan Suci Desa Kutemendala. Sebuah desa rata-rata mempunyai satu ikon yang menjadi sebuah ciri khas. Tak dapat dipungkiri, adanya sebuah tempat yang menarik dan mengandung makna tidak terlepas dari sebuah proses yang panjang. Pesanggerahan biasa orang menyebutnya ialah sebuah tempat bersejarah di Desa Kutemendala. Hingga saat ini masih dijaga, dirawat, dan dilestarikan budayanya. Berawal dari perjalanan seorang ulama, yakni Syekh Maulana Maghribi, bersama serombongan santrinya, berdakwah dari tempat satu ke tempat yang lain. Melakukan perjalanan tanpa kendaraan, menyusuri hutan-hutan, jalan dengan jarak yang tidak terhitung. Sampailah rombongan Syekh Maulana Maghribi di hutan sekitar Desa Kutemendala. Terdapat aliran sungai di lingkungan hutan tersebut dan cukup strategis membuat rombongan Syekh Maulana Maghribi memutuskan untuk bersinggah sebentar. Saat tiba di hutan yang luas, rombongan Syekh Maulana Maghribi memutuskan untuk mendirikan sebuah gubuk terlebih dahulu. Gubuk tersebut berfungsi sebagai tempat menaruh barang bawaannya. Kemudian juga untuk menghindari binatang yang ingin mengambil bekal perjalanan mereka. Rombongan Syekh Maulana Maghribi beristirahat dengan waktu yang lumayan lama. Ternyata ada salah satu santri dari Syekh Maulana Maghribi yang meninggal dunia di tempat istirahat tersebut. Maka santri tersebut dimakamkan di persinggahan itu. Kemudian, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Syekh Maulana Maghribi juga menginstruksikan rombongannya untuk meninggalkan sebuah tanda bahwa ada orang yang pernah melewati dan singgah di hutan dekat Desa Kutemendala. Disusunlah sebuah batu yang terbagi menjadi 3 bagian, satu bagian kecil dan 2 bagian besar yang membentuk lingkaran. Dengan satu bagian besar dari lingkaran tersebut adalah makam yang asli. Pesanggerahan Petilasan Suci muncul dari perkataan warga ketika menjumpai gubuk dan tanda yang telah dibuat Syekh Maulana Maghribi. Tidak ada yang mengetahui tahun terjadinya desa pesanggerahan ini. Desa pesanggerahan Petilasan Suci ini terletak di tengah hutan yang cukup rimbun. Dengan bantuan orang yang mengerti ilmu, memahami daerah dan sejarah, kini tempat singgahan Syekh Maulana Maghribi dibuat lebih rapi dan cukup tertata, meski medan jalan masih rusak seperti pada jalan hutan umumnya. Pada zaman dahulu, pada awal adanya desa pesanggerahan, dari Petilasan Suci makam santri Syekh Maulana Maghribi itu sangat diyakini kekeramatannya oleh warga Desa Kutemendala. Bagi wanita tidak diperkenankan untuk berziarah di Petilasan Suci tersebut. Namun, dengan adanya perjalanan waktu, kekeramatan tersebut mulai hilang. Kini, setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri, semua warga Desa Kutemendala berhak ikut berziarah pada Petilasan Suci, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tempat singgahan Syekh Maulana Maghribi
Maghribi beserta rombongannya resmi disebut sebagai Desa Pesanggerahan Petilasan Suci. Kemudian hingga sekarang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Kuta Mendala, yakni dengan adanya nyadran adalah tradisi warga Desa Kuta Mendala yang sudah turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu. Kegiatan religi ini berisikan pembacaan kalimat tahlil dan doa-doa untuk para arwah para muslimin. Selain itu, dalam kegiatan nyadran ini juga ada penceramah keagamaan yang biasanya berisi sejarah penyebaran Islam di Desa Kuta Mendala oleh tokoh agama setempat. Tradisi ini juga sudah mendapat perhatian pemerintah setempat, baik jajaran pemerintah desa, kecamatan, bahkan sampai jajaran pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu jajaran TNI Polri. Nyadran dalam beberapa sumber berasal dari bahasa Arab, sodron yang bermakna dada. Dalam hal ini juga dapat berarti hati. Kemudian beralih menjadi sadran, yaitu ejaan orang Jawa, maka kegiatannya disebut nyadran. Sebagaimana kata santri menjadi nyantri, kata sekar menjadi nyekar, dan sinden menjadi nyinden. Nyadran dalam perkembangannya beralih makna lebih luas, yaitu kegiatan menyadarkan hati manusia setelah sebulan berpuasa dan silaturahim umat Islam dalam rangka mensyukuri nikmat Syawal Idul Fitri. Lokasi nyadran di kawasan hutan yang disebut pesanggerahan, yang berasal dari kata dasar sanggrah yang berarti singgah sejenak. Di lokasi inilah diyakini seorang waliullah Syekh Maulana Maghribi dan santrinya beristirahat sebentar dalam perjalanan dakwah. Sebutan Maghribi dapat bermakna suatu daerah di Maroko. Mamlakah Al-Maghribiyah, Afrika Utara, sekelompok pendakwah yang berasal dari negara Maroko atau keturunan Maroko, tetapi juga dapat berarti arah barat, sekelompok pendakwah yang berasal dari daerah barat Pulau Jawa. Hal ini bukanlah suatu kontradiksi, tetapi justru menjadi kekayaan hasanah Islam di Nusantara dalam kurun abad dahulu. Budaya dan kebiasaan masyarakat dulu yang beragama Hindu-Buddha dan paganis, yaitu penyembah pohon, gunung, arwah luhur, batu, dan binatang, di Jawa secara perlahan diganti dengan keislaman. Budaya mereka yang syarat dengan kemaksiatan sebagaimana dikenal dengan istilah molimo, 5 mabuk, 5M, yaitu mabuk, main, maling, madon, dan madat. Strategi para wali disebarkan di Jawa adalah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah penyatuan budaya masyarakat yang ada dengan menyisipkan nilai-nilai keislaman. Contohnya budaya tahlilan yang dulu juga sudah ada, tetapi berisikan kemaksiatan dan diubah dengan bacaan Quran, sholawat, dan kalimat thayyibah. Sedangkan asimilasi adalah penyatuan ikatan hubungan dengan perkawinan secara islami. Merayakan dan melestarikan budaya nyadranan adalah perkara mulia dan baik, merupakan amalan soleh yang berdasarkan pada keilmuan dan dalil yang kuat, sehingga bukanlah merupakan perkara yang bid'ah. Tradisi nyadran semestinya menjadi kebanggaan kita bersama dan dapat ditingkatkan lagi di masa mendatang. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan hikmah dan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di hari kemudian.